Mbok Jamila. Singkatan dari Mbok Jamu milik Allah. Sebelum Mbok lanjut berjualan jamunya nih, Mbok mau ngajak adik-adik di rumah untuk sama-sama berdoa sebelum ibadah online dimulai ya. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, tutup matanya, sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online ini. Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Biar Tuhan yang disenangkan lewat sekolah minggu ini, juga kami bisa mengerti lewat drama, juga sama-sama bisa bersuka cita lewat pujian penyembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jamu, ayo Mas, Neng, ada jamu tolak angin, ada jamu tolak miskin, jamu corona pun ada. Ayo Mas Neng, dibeli jamunya, ayo dibeli jamu. Mbok, satu Mbok, jamu Mbok. Aku mau jamu panjang umur Mbok, ada nggak Mbok? Oh, jamu ini ada untuk Mas nih. Wah. Namanya jamu hot Mas, jamu hot. HOT, hormati orang tua. Dijamin nih ya, Masnya pasti panjang umur Mas. Wih, keren banget. Ya udah Mbok, satu Mbok, boleh Mbok jamunya Mbok. Boleh. Nih Mas. Wes enak Mbok. Makasih Mbok. Mantap. Yo jamunya Mas Neng, jamu yo Mas Neng, jamunya dibeli. Mbok, jamu buat bikin hati seneng ada nggak? Lagi bete nih. Nih untuk Neng ada resepnya nih Neng. Resepnya jamu namanya MTS Neng. Jamu MTS itu singkatan dari memuji Tuhan selalu. Dijamin hatinya Eneng pasti senang selalu. Nah, Mbok mau ngajak Eneng untuk memuji Tuhan sekarang sama-sama. Yuk. Oke adik-adik, mari sama-sama kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini sama-sama ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, angkat tanganmu. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi katakan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi lambaikan tangannya, puji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari awal ya, katakan sekali lagi. Dari terbit, amin, sampai pada masuknya, angkat tanganmu. Biarlah nama Tuhan dipuji. Lebih semangat lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, lambaikan tangan. Biarlah, amin, dipuji. Katakan puji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya, nyatakan. Biarlah nama Tuhan dipuji. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo adik-adik lebih semangat lagi. Kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus.
Kalau adik-adik belum hafal lagu ini, kita sama-sama baca lirik sambil pakai gerakan ya adik-adik. Katakan, doa pujian penyembahan bagi Yesus. Pedang roh ada di tanganku untuk melakukan pembalasan atas musuh. Katakan, dan kemenangan milik kita. Dari awal ya, sekali lagi nyatakan. Doa pujian penyembahan bagi Yesus. Pedang roh ada di tanganku untuk melakukan pembalasan atas musuh. Dan kemenangan milik kita. Mari bersorak, bersoraklah, hei, bagi Allah yang memberikan kemenangannya. Sekali lagi, bersoraklah, hei, bagi Yesus. Dia yang layak disembah. Doa pujian penyembahan bagi siapa? Bagi Yesus. Pedang roh ada di tanganku, amin, untuk melakukan pembalasan atas musuh. Dan kemenangan milik kita. Mari lambaikan tangannya. Bersoraklah, hei, bagi Allah yang memberikan kemenangannya. Bersorak, bersoraklah, hei, bagi Yesus. Dia yang layak disembah. Sambil bertepuk tangan di atas kepala. Bersoraklah, amin. Yes, yang memberikan kemenangannya. Mari lebih lagi lompat buat Tuhan. Hey, bagi Yesus. Dia yang layak disembah. Katakan, dia layak disembah. Dia yang layak disembah. Sekali lagi bilang sama Tuhan, dia yang layak disembah. Sorakan haleluya. Yuk, masih semangat memuji Tuhan sambil berikan tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. Wah, Kak Felis percaya kita semua anak-anak yang lebih dari pemenang, amin. Yang percaya katakan amin. Wah, kasih tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan Yesus. Yuk kita mau sama-sama naikkan pujian ini ya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Sama-sama, tidak ada kita lebih dari pemenang. Dari awal lagi ya, katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada kita lebih dari pemenang. Sambil angkat tangan kita katakan, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Ya, lebih lagi sambil berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Yuk sama-sama dari awal lagi ya, katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara,
iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada, kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Lebih lagi ya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekarang sambil berikan tepuk tangan, katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi ya, sama-sama sambil lompat. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Katakan kaya lebih dari pemenang. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus sambil sorakan haleluya. Yuk adik-adik, Kak Feris mau ajak kita semua untuk kita sama-sama fokus sama Tuhan Yesus. Kak Feris mau ajak kita semua untuk kita boleh nyembah Tuhan hari ini. Siapa yang mau coba angkat tangannya? Yuk yang mau sama-sama kita mau pejamin mata kita. Kita gak mikirin untuk main game lagi. Kita gak mikirin habis ini mau ngapain. Tapi kita mau sama-sama fokusnya buat Tuhan Yesus, oke? Terima kasih Tuhan, kami boleh sama-sama memuji Engkau Tuhan. Biar Tuhan yang boleh berkenan atas penyembahan kami hari ini. Yuk sama-sama kita mau katakan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersamaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sama-sama nyanyikan. Saat ku bimbang, saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Lebih keras lagi yuk, sama-sama katakan.
firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Satu kali lagi katakan, saat ku bimbang, saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, bersamaku selamanya. Oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Yuk sama-sama kita lipat tangan kita satu kali lagi kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami mau sama-sama siapin hati kami, siapin pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh dengerin apa yang jadi kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar setiap kami, anak-anak-Mu di tempat ini untuk duduk diam Tuhan, dengerin apa yang jadi kebenaran firman-Mu. Kau berkati kakak yang kami menyampaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengerin firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Wah, udah siang nih. Panas banget loh ini. Aduh, keringetnya ya ampun. Ayo sudah siang. Dibeli buy one get one alias beli satu dapat satu jamunya. Ayo Mas, Neng, adik-adik dibeli. Ayo jamunya. Bo, jamu anti gagal ada nggak? Aku ingin berhasil di setiap ujian, tapi seringkali aku gagal. Ada nih buat adik, ada satu jamu namanya jamu JPA. Jamunya namanya jangan putus asa. Kalau adik benar-benar berusaha, pasti menghasilkan buah yang baik. Nah, dan yang pastinya terus mengandalkan Tuhan Yesus. Dijamin deh TOBGT. Wih, apa tuh maksudnya, Mbak? Nah, masa kamu nggak tahu sih? Top banget. Nah, biar kamu semakin yakin lagi, Mbok mau ngajak kamu untuk saksikan cerita berikut ini. Shalom adik-adik, siapa nih yang masih semangat ikut ibadah Little Warrior-nya? Boleh dong tulis di kolom chatnya semangat, kata semangat, boleh dong. Boleh pakai T-nya banyak juga, boleh pakai emot-emotnya juga, boleh. Ayo, Koko tungguin nih, ayo. Udah belum? Oke. Karena waktunya udah habis, enggak lah bukan. Karena ya kan masih boleh chat sih, masih boleh tulis. Tapi ya, kita bakal langsung aja. Nah, kali ini mungkin ada yang baru. Kita santai aja kali ini. Kita bakal nonton satu short film dari sebuah apa ya, kayak organisasi mungkin pecinta anjing ya. Ya boleh langsung aja ditampilin videonya.
Oke, balik lagi bersama aku, nggak lah bercanda. Oke. Oke, kita bakal serius aja. Oke, nggak sih, santai. Gimana, seru nggak filmnya nih? Kita udah tadi nonton mungkin sekitar 4 menit lebih kayaknya ya. Gimana? Ada meaning yang bisa kalian tangkap dari film itu? Mungkin tadi kan si Pep kayak gimana ya? Kayak dia nggak bisa, dia kayak gimana ya? Nggak memenuhi syarat lah buat masuk ke sekolah itu. Tapi akhirnya dia pengen berlatih, dan tapi hasilnya belum gitu, dia belum bisa lulus tesnya gitu. Dan singkat cerita kan dia dikeluarin, bukan dikeluarin ya, mungkin kayak diusir gitu, dikeluarin dari sekolahnya, sekolah anjingnya. Dan dia ngeliat ibu-ibu dan akhirnya nolongin ibu-ibu itu. Dan mungkin kayak ya aku pengen kupas tuntas. Mungkin aku bakal jelasin itu meaning aku yang Koko bisa dapet gitu dari short filmnya gitu. Oke. Langsung aja kita bakal mulai. Yang pertama. Oke, yang pertama nih. Kan di scene awal kita bisa lihat si Pep jalan dan kayak ngelihat gitu ngeliat ke atas, terus kemegahan sekolahnya gitu. Sekolahnya luas banget, gede banget. Dan setelah itu datang segerombolan mungkin anak anjing lain yang kayak pengen bersekolah juga di situ. Sebenarnya meaning yang bisa kita tangkap dari scene itu apa sih? Yang pertama, kita nggak sendiri. Jadi ya we are not alone, man. Jadi ya mungkin kalian ngerasa kayak maksudnya kita ini dalam sebuah, kita ini di dunia ini kita itu kayak ngerebutin mahkota kehidupan bareng teman-teman kita pengen jadi ya makin serupa lebih lagi, makin harinya makin serupa dengan Tuhan gitu. Jadi ya gimana ya, ya kita berkompetisi gitu di sini. Kita nggak boleh kalah sama teman-teman kita. Jangan teman kita udah di atas, kita masih stuck aja level rohani kita di bawah. Tapi kita harus makin dewasa, kita makin dewasa juga kerohanian kita. Sama yang aku mau jelasin lagi, kita misal kalian kayak lagi ada masalah, mungkin orang tua kalian berantem atau nilai ulangan kalian jelek, ya kalian nggak sendiri.
Koko juga pernah gitu nilai ulangan Koko jelek, aku mau berantem. Tapi ya yang bisa Koko sharing ini apa sih? Maksudnya Koko pengen support kalian. Misal kalian lagi kayak misalnya gitu dalam masalah sekarang, ya kita sama-sama saling support lah. Jangan kalian ngejekin teman kalian, jangan kalian jangan kalian ngebully teman-teman kalian. Padahal ya kita ini satu keluarga gitu, di keluarga itu kita satu keluarga semuanya, nggak pandang usia. Mungkin nggak pandang usia gitu, mau kalian yang misal Madia atau misal kayak Pratama atau bahkan yang udah atau mungkin yang kalian yang masih balita, ya kita ini tetap satu keluarga, kita tetap satu keluarga di Little Warrior di GBI Tanjung Duren. Ya jadi kita stop ngehina satu sama lain, stop ngebully satu sama lain. Yuk kita saling support gitu. Karena biar banyak di luar juga, nggak cuma di dalam di sini ya, kita juga boleh support teman-teman kita yang di luar, apalagi ya belum kenal Tuhan gitu. Iman mereka masih kecil banget, kayak baru kena masalah sedikit, kayak pengen bunuh diri lah atau pengen apa. Ya maksudnya mungkin agak berat ya, tapi yuk teman-teman, kita benar-benar kayak buka hati gitu buat dengerin firman ini. Ya benar-benar support satu sama lain. Nggak, support tuh simple teman-teman, kayak cuman ya dari kata-katanya semangat, kayak tadi semangat. Jadi ya aku mau tekanin sekali lagi, kita harus support satu sama lain lah. Karena kita berjalan bersamaan. Kalian boleh support Koko juga, misal Koko juga baru SMP, Kok masih banyak tugas-tugas dan nilai Kok nggak selalu bagus pastinya. Ya gitu sih, mungkin ya. Oke, kita bakal lanjut ke nomor 2. Oke. Kan ada scene juga Pep yang lagi ngeliat kayak ngeliat foto-foto gitu, ngeliat foto-foto yang anjingnya sebelumnya yang udah sukses gitu ya. Apa sih meaningnya, maknanya gitu? Oke, yang kedua, kita harus punya target gitu. Ya, kita jadi maksudnya target di sini apa sih? Kita harus punya resolusi, bukan gimana ya? Kayak kita harus punya tujuan gitu. Tahun ini kita pengen makin intim sama Tuhan. Tapi maksudnya nggak cuma makin intim gitu, kita harus ngerti gitu. Kita udah, misal tahun ini aku mau saat teduh, tahun ini aku udah mau selesaiin Alkitab. Kita harus punya target kayak gitu. Karena itu yang memacu kita, memotivasi kita. Dan kalau kayak udah punya resolusi dan itu cuma dijadiin tulisan doang, ya buat apa gitu. Jadi bener-bener aku mau ajak kita semua punya target, kita punya satu tujuan yang jelas. Tahun ini kita mau ngapain, tahun ini kita yang pasti positif, yang pasti tujuan ini mendekatkan kita sama Tuhan. Ya mungkin ya paling penting saat teduh sih. Saat teduh itu penting banget. Mulai dari part kecil-kecil aja, mungkin 1 perikop dulu, dan kemudian next lagi step up 1 pasal, terus next lagi 2 pasal, next lagi 3 pasal. Itu punya tujuan. Misal kalian yang udah sering nih, misal udah kayak setiap hari baca 1 perikop. Tahun ini kan harus baca 1 pasal. Dan yang udah baca 1 pasal, bacanya 2 pasal, 3 pasal boleh langsung. Kalau kalian merasa nggak terbebani, ya aku tahu mungkin kalian sibuk, beberapa yang sibuk sekolah online, apalagi banyak tugas-tugas kan, apalagi yang masih sekolah online kan ini Januarinya ya. Tapi maksudnya waktu sama Tuhan itu penting. Jangan cuma kalian pentingin waktu kayak penting waktu tugas kalian, waktu sekolah kalian, tapi kalian lupain gitu Tuhan. Ya, yang aku mau tekanin mungkin sekali lagi, punya waktu sama Tuhan biar kalian makin intim. Kalau kalian jarang ngobrol sama Tuhan, oke, bukan deh. Kalau misalnya kalian jarang ketemu sama teman kalian, jarang ngobrol sama teman kalian gak mungkin makin dekat sama dia. Ya, sama aja gitu. Kalau kalian jarang ngobrol, jarang ketemu sama teman kalian, ketemu sama Tuhan, ya kalian gak bakal dekat sama Tuhan. Oke, kita bakal lanjut ke nomor 3-nya. Oke, nomor 3. Nomor 3,
kita harus punya motivasi yang benar. Ya ini sebenarnya masih masuk yang tadi sih. Jadi mungkin ya tadi udah jelas ya, kita harus punya beda deh. Oke. Jadi itu sebenarnya ya ini sangat berkaitan dengan yang tadi. Kita harus punya, kan tadi kan si Pep juga lihat foto-foto dan dia kayak pengen jadi ace-nya. Tadi kan ada tulis ace, kayak ace itu ya gimana ya, superhero, kayak pahlawannya lah pada saat itu gitu. Ace, jadi dia pengen jadi ace-nya gitu ya. Apakah misalnya kayak gimana ya, memang berhubungan sama kehidupan kita. Apakah kita misalnya mengikut Tuhan itu cuma pengen kayak kita misal datang ke sekolah minggu, kita ikut ibadah cuma gara-gara pengen ketemu teman, kayak cuma pengen ketemu teman gitu. Jadi benar-benar di tahun 2020 ini kita diuji banget kan, online kan. Apakah kita masih setia gitu ikut ibadah online? Kan di ibadah online kita nggak mungkin ketemu teman dong, kita cuma ketemunya lewat chat doang. Jadi ya motivasi kita dimurnikan lah bener-bener. Yang nggak setia banyak yang nggak ikut ibadah lagi. Ya gimana ya, sebenarnya kok juga sedih sih, banyak yang kayak mungkin jadi kayak ya jadi banyak yang nggak ikut ibadah gitu. Ya maksudnya kok pengen aja mungkin yang kalian masih bertahan sampai sekarang, yang masih nontonin ini, yuk ajak teman-teman kita join lagi. Kita bener-bener kita bentuk satu komunitas yang kuat, yang solid. Oke, kita bakal masuk ke nomor 4. Kekurangan kita bisa jadi kelebihan kita. Kan ada scene tuh dimana si Pipnya itu kayak diukur tingginya, dan dia megang ukurannya itu pakai telinganya dia. Tapi di ending scene-nya kan si cewek itu pengen kayak ketabrak mobilnya kan. Pengen ketabrak mobilnya dan cuman si Pip yang bisa lewatin karena dia kecil. Jadi ya kalian ngerti lah, kalian bisa tangkep. Maksudnya kayak ya kita ya mungkin gimana ya, mungkin kita ya pasti kita punya kekurangan. Setiap manusia gak ada yang sempurna, kita punya kekurangan, punya kelebihan masing-masing. Dan bahkan kadang-kadang kekurangan itu bisa jadi kelebihan kita gitu. Jadi kita ya jangan minder gitu. Gimana ya, misalnya kayak kalian nggak pinter di matematika, tapi pasti kalian pinter mungkin di pelajaran yang lain yang mungkin kalian belum temuin, atau pinter di bidang yang lain. Jadi ya jangan minder guys. Jadi ya tetap semangat tetap semangat dan iya, jangan kalian merasa gue nggak bisa apa-apa nih. Oke, kita bakal lanjutin nomor 4. Kita harus belajar step by step. Nah, gimana ya? Kan ada si Pip juga, scene yang dia lagi kayak awal-awalnya dia nggak bisa ituin makanannya, awal-awalnya dia nggak, kurang tinggi dalam mencapai meja gurunya ya kan, dia juga kurang tinggi dalam yang mencet tombolnya. Tapi endingnya di akhirnya dia belajar gitu, untuk belajar step by step itu. Dia benar-benar kayak belajar dari pertamanya gimana, awalnya gimana, itu ditunjukin scene per scene, mulai dia kayak pertama makanan dulu, terus mungkin itu hal simple, tapi dari hal simple itu pasti kalau belajar terus pasti makin jago gitu. Maksudnya udah makin terbiasa. Jadi ya nggak ada jalan pintas gitu. Terus benar-benar kalau misalnya kita mau deket sama Tuhan ya perbanyak ngobrol sama Tuhan, perbanyak hubungan sama Tuhan. Ya kita nggak bisa secara instan langsung dekat sama Tuhan, nggak bisa. Ya harus step by step. Kita juga kayak belajar pelajaran harus dari basicnya dulu, baru yang kejagoan, baru yang ke profesional ya kan. Nggak mungkin kita langsung ke profesional ya tanpa tahu basicnya. Ya jadi nggak ada jalan pintas. Kalau kita ngikut Tuhan itu kita harus ya benar-benar, kita harus korbanin waktu kita, korbanin hal-hal yang kita emang nggak mau korbanin. Tapi ya bukan aku takutin sih, tapi ya ada harga yang harus dibayar gitu. Jadi ya benar-benar kalian harus siapin diri kita, kalian harus siapin benar-benar
Karena karena kalian ini lagi dibentuk gitu jadi jenderal-jenderal Tuhan. Jangan kalian mundur cuman gara nggak mau ngelewatin step itu, nggak mau ngelewatin langkah itu. Ya kan tadi aku bilangin lagi, semua langkah kalian harus lewatin gitu. Tapi jangan kan tiba-tiba berhenti di tengah-tengah. Cuman gara-gara kan nggak mau laluin itu semua. Ya mungkin ya kesetiaan kita diuji sih. Apakah kita masih mau, misal awal-awal kita kayak pengen, pasti kalau ditanya semua siapa yang sayang sama Tuhan, siapa yang cinta sama Tuhan, pasti kalian semua ya tunjuk tangan lah pasti. Ya tapi nggak cuman sekedar tunjuk tangan doang yang kalian butuhin. Bener-bener kalian harus kuatin iman kalian, harus kesetiaan kita diuji gitu. Ya kau juga masih belajar di sini untuk tetap setia, masih banyak proses yang kau lewatin. Dan ya gimana ya, ya thank you-nya kayak Tuhan bantu koko gitu ngelewatin. Jadi Tuhan bantu koko ngelewatin segala halnya gitu, segala prosesnya. Jadi kalau misalkan yang kayak ada masalah sekarang, minta tolong sama Tuhan gitu, kita ngadain sama Tuhan. Jangan kayak jangan buat masalah, bukan buat masalah sendiri, tapi benar-benar masalah itu yang dari Tuhan gitu. Kita nggak bisa, ya kita cuma manusia, kita nggak bisa pakai kekuatan kita sendiri. Kalau tanpa Tuhan kita bukan apa-apa gitu. Oke, kita bakal lanjut ke poin berikutnya. Oke, yang poin berikutnya, kita nggak boleh egois atau kita harus mementingkan orang lain gitu. Kan ada scene dimana yang dia megang gurunya, megang si anjingnya terus jalan kan. Ya kita diajarin untuk kita nggak boleh egois gitu. Kita nggak boleh cuman ya kayak aku aja gitu, aku semuanya tentang aku nggak boleh. Jangan ya, karena maksudnya gimana ya, kalau kalian lihat teman kalian di samping kalian kesusahan, ya masa kita diemin doang sih gitu, masa kita nggak nolongin gitu. Kayak gimana ya, kayak kita pasti ya kita harus punya rasa kayak kasihan, kita harus punya rasa sayang sama teman-teman di sekitar kita, apalagi yang satu komunitas sama kita gitu. Sebenarnya nggak ada bedanya sih yang satu komunitas atau yang di luar pun, kita harus sayang sama semuanya gitu, terus tentang mementingkan mereka semua. Karena kan ada yang dua hukum kasih pokoknya, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri dan kasihilah Tuhan Allahmu kan. Ya Tuhan aja udah kasih tahu gitu, kita suruh mengasihi sesama kita. Masa kita nggak mau ngikutin sih? Itu juga bagian yang tadi, kita harus belajar step by step, kita harus belajar mengasihi juga sesama kita, karena itu salah satu dari stepnya. Ya nggak boleh sih kita mentingin diri sendiri, karena aku bilang ini semua berhubungan sama kedewasaan sih. Kalau kedewasaan kita masih anak-anak, kan ada 3 tipe kedewasaannya. Kedewasaan anak, remaja, sama dewasa. Kalau kita masih remaja, pokoknya kayak remaja atau anak-anak, pokoknya semua tentang aku. Tapi kalau kita udah kedewasaan yang dewasa, kita udah kayak bukan tentang aku lagi, tapi maksudnya kayak orang-orang di sekitar kita juga ya nggak boleh egois lah. Maksudnya kita ya mulai dari hal simple sih. Misalkan kalian nanyain kabar teman kalian, misal kayak oh ya kan banyak juga tuh teman-teman kita yang udah nggak ikut ibadah lagi mungkin. Ya mulai dari hal simple itu, kita mulai dari hal simple nanya kayak misal kabar kamu gimana, kok udah nggak ikut ibadah lagi. Dari hal simple itu kita udah care sama teman-teman kita udah, mungkin gara-gara itu teman-teman kita jadi bisa ikut ibadah lagi. Ya jadi cukup dari hal simple, semuanya mulai dari hal simple. Nggak harus yang susah-susah. Mungkin kalian pikir susah kasihi sesama, mungkin harus ngasih apa dulu baru mengasihi. Padahal enggak, mulai dari hal simple gitu kita udah mengasihi sesama. Ya oke. Berlanjut ke next point, mungkin ada berapa poin ini ya, nanti aku bakal recap lagi. Kita harus bijak dan cerdik. Ya ini mirip kayak scene yang itu ya, yang si Pipnya itu kan dia nggak bisa nggapai mejanya kan, tapi di akhirnya dia pakai buku buat nyamain mejanya gitu, jadi dia bisa dengerin dulu. Ya dari sini kita belajar bahwa
masih banyak cara lain gitu, masih banyak cara lain yang bisa kita pakai. Kalau misal kita nggak bisa lewat jalan itu, kita pakai cara lain lah. Jadi jangan kalian menyerah gitu, jangan kalian gampang menyerah, gampang kayak udah nggak bisa lewat sini, udahlah mau kayak udah nggak lewat jalan sini nggak bisa, hopeless gitu, jangan. Yang benar-benar di sini kita kayak ya punya cara lain lah. Kayak aku aja pertama nggak tahu, kayak bingung gitu kalau dia nggak nyampe gimana itu, tapi dia pintar, dia pakai bukunya gitu, kayak sesuatu yang nggak bisa dibayangkan gitu sama sebagian orang mungkin. Jadi ya benar-benar kayak ya benar-benar kayak gimana ya, benar-benar kalian cari jalan yang kalian bisa cari gitu. Jadi ya jangan menyerah gitu. Kalau nggak ada jalan ini, jangan menyerah gitu. Tuhan pasti buka jalan. Itu ingetin aja, Tuhan pasti buka jalan. Ingetin statement itu. Ya Tuhan pasti buka jalan gitu. Jadi pasti ada cara lain, pasti ada jalan lain buat kalian makin dekat sama Tuhan. Bukan jalan pintas ya, tapi ini jalan lain. Jalan lain, tapi bukan jalan pintas. Ini sama aja kayak ya itulah. Yang pokoknya nggak ada jalan pintas, tapi kan bisa cari jalan lainnya. Ya pasti nggak semudah juga, nggak semudah jalan yang pertama ya. Jadi sama susahnya, tapi ya jalan lain gitu. Kayak ya begitulah. Oke, jadi ya harus bijak dan cerdik ya. Dan ingat. Yang pasti minta hikmat juga dari Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Kayak ya Salomo aja yang ngadepin dua ibu-ibu yang merebutkan satu bayi kan, dia ya kayak bisa gitu ngerti cara nyelesain masalahnya gimana. Ya emang kita kayak ya susah lah buat jadi seperti Salomo, tapi ya kita bisa gitu ya. Tadi bayar step by step lagi untuk dapat hikmatnya Tuhan. Oke, next. Kegagalan kita harus memotivasi kita untuk lebih lagi dan belajar dari kegagalan yang kita buat. Oke, jadi kan di awal-awal itu mungkin ini agak muter balik ya. Tapi kan ya mungkin kalian udah ingat gitu scene-nya. Ada scene dimana yang kayak pertama makanannya tumpah gitu gara-gara dia nggak bisa mencet. Terus dia mejanya itu dia nggak sesuai sama tingginya, nggak sama mejanya ya. Tapi endingnya dia bisa gitu, dia bisa ngikutin padahal dia punya kelemahan di tinggi badannya. Ya maksudnya kayak ya justru maksudnya kegagalan kita yang tadi dia gagal, dia nggak bisa, justru harus memotivasi kita lagi, memotivasi kita untuk lebih lagi. Jadi belibet kan ngomongnya karena kecepatan. Oke, ya jadi benar-benar jangan nyerah gitu, jangan baik lagi sini, jangan nyerah gitu, jangan cuman karena kita gagal sekali kita jadi berhenti gitu, jangan. Karena gak mungkin orang bisa sukses kalau nggak gagal gitu. Mungkin kan ya mungkin ini nilai ulangan ya, nilai ulangan kayak mungkin berkaitan erat banget dengan kalian kan masih pelajar itu. Kok juga masih pelajar sih ya. Gimana ya, kalau misalkan dapat nilai ulangan jelek itu it's okay gitu, it's okay. Yang penting kalian jujur, nggak apa-apa. Jangan kalian ya ini jadi agak melenceng ya, nggak apa-apa lah. Jangan menghalalkan segala cara gitu, jangan kayak nyontek gitu. Tapi menghalalkan segala cara untuk ngikut Tuhan boleh. Ya mungkin ya pokoknya gitulah. Balik ke topik lagi ya, jangan ya pokoknya bener-bener kalau misalnya ulangan kalian jelek kan harus dapat memotivasi kita untuk belajar lebih lagi. Berarti kalau ya untuk jadi harus dapat nilai bagus gitu. Dan kalau misalnya kalian udah 90 berarti berarti udah bagus dong. Tapi belum perfect. Kalian harus terpacu lebih lagi gitu buat dapat nilai 100 karena itu belum perfect gitu. Masih ada skor di atas 90, 91, 92, 93, 94, 95 dan seterusnya gitu. Ya. Yang dari aku bilang kita harus step by step makin kesini
makin tinggi. Jadi ini bagikan anak tangga ya. Jadi terus kalau kita pengen naik ke atas, kita harus naik tangganya satu dong. Jangan kita lompat dua karena bisa jatuh. Apalagi nggak ada pegangannya di pinggir kan. Iya, jadi bener-bener kita harus berkembang. Kan makin lama kita makin tinggi kan kalau kita naik tangga. Terus bener-bener makin tinggi, makin di atas gitu. Kita bener-bener makin ya tadi makin inti, makin serupa dengan Tuhan lagi, lebih lagi. Kalau misal kita tahun kemarin kita nge-stuck, kita nggak ngelakuin apa-apa, tapi bener-bener tahun ini kita sama-sama bertumbuh dan berkembang gitu di komunitas ini, kita di komunitas Little Warrior ini. Bener-bener kita harus ya, apalagi kayak sekarang udah kayak transisi ke offline kan, mungkin nanti di Little Warrior juga akan offline. Jadi bener-bener sama-sama kita pakai waktu sekarang nih, waktu yang masih ada ini untuk benar-benar sama-sama berkembang gitu, sama-sama bertumbuh. Dan karena waktu kita udah dikit, karena kan Tuhan udah mau datang untuk kedua kalinya. Dan pertanyaan ini, apa sih yang kita udah lakuin selama hidup kita gitu? Ya mungkin kita masih santai-santai, tapi benar-benar pakai waktu kita yang ada untuk benar-benar genapin rencana Tuhan. Itu sih. Oke, next. Udah poin kedua terakhir, berbahagialah kalian. Oke. Hasil bukanlah yang terutama, tapi prosesnya. Oke, proses kali ini bukan masalah ya, tapi proses kali ini ya proses, bener-bener proses. Ya memang masalah di hidup kita itu juga masuk proses sebenarnya sih. Karena masalah di hidup kita itu ngebentuk kita. Dan ya tadi aku bilang hasil bukanlah yang terutama, tapi perjalanan kita melalui itu semua. Ya kayak tadi, dia udah belajar, dia udah bisa, tapi di endingnya dia nilai tetap aja dia gagal di tesnya gitu. Tapi setelah itu dia berhasil gitu nolongin ibu-ibu padahal dia gagal tesnya. Karena apa sih, kok dia bisa? Karena dia udah belajar gitu. Walaupun misalnya dia gagal, tapi dia udah belajar, setidaknya dia udah berusaha yang terbaiknya. Dan ketika dia dihadapkan dengan masalah yang sesungguhnya, dia bisa. Jadi ya tadi aku bilang sekali lagi, nggak ada jalan pintas. Kayak misalnya gimana ya? Ulangan lagi ya, ini ulangan lagi gitu. Kalau kalian misalnya belajar buat ulangan tapi tetap hasilnya jelek, pasti di dunia nyatanya kalian mungkin udah ngerti lah sedikit kan, udah bisa lah beberapa. Tapi kok kayak nyontek selama setiap hari nyontek, setiap ulangan nyontek, waktu di kehidupan nyata kita udah nggak ngerti apa-apa gitu. Karena kita cuma nyontek doang. Kita nggak, waktu kita udah benar-benar dihadapkan sama masalah sesungguhnya, kita nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi maksudnya yang kita bisa belajar ini ya proses itu yang paling utama sih. Jadi berbahagialah misal kalian lagi di proses sekarang, kalian ada masalah kan, karena setiap masalah itu ngebentuk kita. Saat kita misal udah dewasa, kita bekerja, terus kita pasti lebih banyak masalah yang datang, kita udah kuat gitu. Saat masalah itu datang kita udah kuat. Jadi jangan ngeluh karena kita di proses Tuhan gitu. Jangan ngeluh karena masalah datang sama hidup kita, karena itu yang ngelatih kita supaya kita makin kuat, kita makin naik terus, kita makin naik, bukan turun. Bener-bener karena ya Tuhan mau pakai kita, sekali lagi Tuhan mau pakai kita, Tuhan jadi kita jenderal-jenderalnya. Nggak ada waktu buat santai-santai lagi, kita harus belajar, terus diproses. Mungkin yang buat kalian yang belum diproses, kalian harus benar-benar pakai waktu luang kalian. Karena aku juga pernah gitu, waktu kok nggak diproses gitu, waktunya banyak banget kayak sebulan 2 bulan. Tapi nextnya Tuhan proses banget gitu, Tuhan proses banget. Dan benar-benar prosesnya itu nggak cuma datang dari satu hal, tapi berbagai hal gitu. Jadi benar-benar gunain waktu sisa-sisa waktu kalian gitu. Karena ada yang kita bilang, pergunakanlah waktu kalian karena hari-hari ini ada jahat. Dan ya itu benar, makin lama dunia ini makin jahat gitu.
Jadi yang kalau kita aja nggak siap, ya gimana kita mau tumbuh gitu, kita mau dipakai Tuhan gitu. Oke, poin terakhir. Kadang bakal datang masalah yang membuat kita sedih, tapi jangan terlalu dalam itu. Ini di scene yang Pip nangis ya, Pip yang kayak dia ngeliat ke dalam jendela, dia nangis. Terus ada tiba-tiba di belakangnya ada ibu-ibu yang mau ketabrak. Ya, itu ngajarin kita untuk, mungkin kita di proses kita mungkin nggak kuat gitu di proses, tapi kita ya proses itu nggak bakal berhenti kalau kita cuma nangis doang. Kita nggak bakal kita cuma sedih doang. Ya kita benar-benar harus, kalau kita jatuh kita bangkit gitu, kita benar-benar bangkit dan kita kelarin proses itu. Mungkin kita jatuh berkali-kali, tapi kita bangkit juga berkali-kali gitu. Ya, kalau misalnya si Pepnya terlalu kayak, udahlah gue sedih, udahlah gue nyantai aja lah, gue udah kayak hidup gue kayak gini banget, udahlah. Dia nggak bakal bisa jadi seorang ace-nya itu. Kan di endingnya si guru killernya itu kan, guru killernya itu masangin jubah ace-nya ke dia kan, karena dia nolongin si cewek itu. Tapi kalau dia nggak nolongin si cewek itu, ya dia nggak bakal dapet gelar ace itu dong, gimana gitu. Ya mungkin yang aku cuma bisa, mungkin ini statement terakhir ya. Mungkin aku ini udah bagian penutup. Yang mungkin aku bisa kasih tahu, yang aku bisa recap semuanya itu sih, ya kita harus tetap semangat gitu. Ya sebenarnya inti dari semua itu kita harus tetap semangat. Jangan kita menyerah, jangan kita terlalu dalam kesedihan. Ya karena sebenarnya ini berhubungan banget sama mental seorang pemenang ya. Kalau kita nggak punya keberapa ya nih, kan yang pertama kita nggak sendiri, kita harus punya target, kita harus punya motivasi yang benar. Kekurangan kita bisa jadi kelebihan kita. Kita harus belajar step by step. Kita nggak boleh egois dan mementingkan orang lain. Kita harus bijak dan cerdik. Kegagalan kita harus memotivasi kita untuk lebih lagi dan belajar dari kegagalan yang kita buat. 8 hasil bukanlah yang terutama, tapi proses. Yang 9 kadang datang masalah yang membuat kita sedih, tapi jangan terlalu dalam itu. Ada 9 poin tuh. Kalau kalian bisa belajar 9 poin ini, ya kalian punya mental seorang pemenang gitu. Tuhan mau kita semua punya mental seorang pemenang gitu. Mental seorang pemenang apa sih? Mental yang benar-benar kayak gak mudah menyerah gitu, gak mudah jadi korban. Mental yang benar-benar kuat di badai masalah menerpa, kita tetap kuat. Nah, Tuhan mau pakai anak-anak yang seperti itu. Ya mungkin masih kayak mungkin kalian masih kayak nganggepnya, udahlah nggak usah, masih banyak waktu gua. Tapi masih banyak waktu aku, masih banyak waktu gua. Ya tapi tadi yang aku bilang, pakai waktu kita, pergunakan waktu kita dengan baik, karena hari-hari ini adalah jahat gitu. Ya nggak ada batas waktu, nanti aku udah bilang juga, nggak ada hambatan umur, nggak ada hambatan usia, nggak ada hambatan senior junior, nggak ada. Kita semua bisa berkembang, kita semua bisa punya mental seorang pemenang. Tuhan mau pakai orang-orang yang punya mental seorang pemenang gitu sih. Oke, aku bakal tutup ini dengan sebuah ayat sebentar ya. Boleh dibuka juga di 2 Tawarik 15 ayat 7. Yang Alkitab aku ini terjemahan baru ya. 2 Tawarik 15 ayat 7. Aku tunggu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Boleh dong yang udah tulis di kolom komentar, katakan haleluya gitu, boleh dong. Tulis ya di kolom komennya, tulis. Oke. Aku bakal bacain ya. Ayo kita baca bareng-bareng deh. Jangan aku doang yang baca. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ya, kita udah bisa kayak lihat sendiri lah di ini.
Tuhan gak nyuruh kita kuatin hati kita, jangan lemah semangat kita, karena ya ada upah gitu buat kita semua. Pasti Tuhan udah kasih janji ke kita, Tuhan udah kasih satu janji buat kita, dan Tuhan gak pernah ingkar janji. Kalau kita udah bisa laluin semua itu, kita kuat hati kita bakal terima janji daripada Tuhan. Amin. Oke. Yuk, sebelum kita tutup ibadah kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan-Mu pada kali ini. Kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang berkati firman ini supaya boleh menjadi berkat buat kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday guys. God bless. Bang, jamuan